Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Yuda. Saya dari kelas 3A, jurusan Tadris Matematika, YIN Kerinci. Di video kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ataupun tugas UAS dari dosen Bapak Christian Hadi Putra. Yang pertama adalah, bagaimanakah tahapan atau tata cara dalam sholat qasar dan jamak? Tata cara sholat jamak adalah menggabungkan dua sholat fardu menjadi satu waktu. Sholat jamak bisa jadi takdim, bisa juga jamak takhir. Jika jamak takdim, sholat zuhur 4 rakaat terlebih dahulu, lalu sholat asar akan dilaksanakan pada waktu sholat zuhur. Kalau jamak takhir, sholat asar terlebih dahulu 4 rakaat, baru sholat zuhur dilaksanakan pada waktu sholat asar. Adapun pasangan dalam sholat jamak adalah sholat zuhur dengan asar dan maghrib dan isya. Yang kedua adalah tata cara sholat qasar adalah meringkas dua sholat fardu yang tadinya 4 rakaat menjadi 2. Sholat qasar berarti laksanakan sholat zuhur 2 rakaat langsung diselingi dengan sholat asar 2 rakaat. Adapun sholat fardu yang bisa diringkas adalah zuhur, asyar, dan isya. Sholat fardu maghrib tidak bisa dikasar sholatnya. Kedua adalah sebutkan langkah-langkah dalam penyelenggaraan jenazah. Tahapan ada 4 dalam melaksanakan penyelenggaraan jenazah. Yang pertama adalah memandikan jenazah, yang dilakukan untuk membersihkan dari kotoran, mensucikan dari najis, serta merupakan tuntunan dari agama. Yang kedua adalah mengkafani jenazah, yaitu membungkus seluruh tubuh jenazah dengan kain kafan sehingga tubuhnya tidak ada yang terbuka sedikit pun. Yang ketiga adalah menyolatkan jenazah, ialah sholat yang dikerjakan hanya sebanyak 4 kali takbir dalam rangka mendoakan orang muslim yang sudah meninggal. Dan yang keempat adalah menguburkan jenazah, yaitu adalah memasukkan jenazah orang Islam ke liang lahat yang telah disediakan. Dan pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana pandangan saudara tentang pelaksanaan haji dari hasil korupsi? Menurut pandangan saya, orang yang melaksanakan haji dari hasil korupsi tidak sah dan tentu saja hajinya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena uang yang digunakan adalah uang haram. Dan orang itu apabila melakukan haji menurut saya bukan mendapatkan pahala, melainkan yang didapatkannya adalah dosa karena menggunakan uang haram. Uang yang didapatkan dengan cara haram hukumnya akan mendapat dosa dan tidak berkah. Dan yang saya tahu, ibadah haji tidak wajib, biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang mampu. Dan soal yang keempat adalah sebutkan dalil-dalil taharah. Yang pertama ada dari Quran surat Al-Baqarah ayat 222 yang isinya adalah, mereka bertanya kepadamu tentang haid, katakanlah haid itu adalah suatu kotoran. Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid, dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Yang kedua adalah Quran surat Ali Imran ayat 42.
yang isinya adalah, dan ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilih kamu, mensucikan kamu, dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia yang semasa dengan kamu." Yang ketiga adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 6, yang isinya adalah, "Hai orang-orang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik ataupun bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dengan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Yang keempat adalah Quran Surat Al-Anfal ayat 11, yang isinya adalah, "Ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai suatu penentraman daripadanya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk mensucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan setan, dan untuk menguatkan hatimu dan memperteguhnya dengan telapak kakimu." Yang kelima adalah Quran Surat Al-Waqiah ayat 79. Isinya adalah, "Tidak menyentuhnya kecuali orang-orang yang disucikan." Yang keenam adalah dari Quran Surat Al-Mudatsir ayat 4. Dan isinya adalah, "Dan pakaianmu bersihkanlah." Yang ketujuh adalah Quran Surat An-Nisa ayat 43, yang isinya adalah, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu ucapkan. Jangan pula hampiri masjid sedangkan kamu dalam keadaan junub, terkecuali sekadar berlalu saja hingga kamu mandi, dan jika kamu sakit atau sedang dalam musafir ataupun datang dari tempat buang air dan kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik ataupun suci. Sapulah mukamu dan tanganmu, sungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun." Yang terakhir adalah Quran Surat Al-Ma'idah ayat 7, yang isinya adalah, "Dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjiannya yang telah diikatnya dengan kamu, ketika kamu mengatakan, kami dengar dan kami taati. Dengan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui isi hatimu."